Kenapa? Kenapa sih dia? Halo guys, selamat datang di Geriltan Channel. Excited! Jumpa lagi bersama orang dengan great kesayangan kalian. Adalah reviewer film terkenal, terpopuler, terngakak, terkocak, terpilat, mencubit dagu. Gue masih mending mencubit dagu, lu ngapain iniin meja anjir? Meja. Goblok. Begitu doang capek ya, udah. Ada keju pedas, ada. Belum. Kasar banget, cowok. Kasar banget, cowok, anjing. Apa lagi kalau bukan di ADC? Ada apa di sinema? Baru LP hari ini kita tuh ditemani banyak banget. Ada keju pedas, ada asin pedas original. Kasih tahu dulu ininya produknya tuh makin nggak ada ini anjing, sekalinya ada kayak gini ya. Ya emang sih nggak dibayar. Iya. Kemurahan hati kita. Iya. Tapi ya buat mancing-mancing gitu loh. Oh kalau iya. mau naro tuh. Kan gue yang ngejelasin ininya variannya tadi barusan. Di mana-mana kalau orang endorse itu namanya dulu, ya kan? Namanya apa nih? Basreng. Bakul Tadut. Ya gimana sih, kecil banget tulisannya. Kagak kelihatan. Ini mah harus diginiin baru. Oh, di zoom. Iya. Oh, itu mah lu manual, gue juga bisa begini mah. Lu makin deketin goblok. Itu juga bisa, Pi. Ya. Kita dikasih basreng banyak banget. Ini dari temen aku, ini usahanya temen aku, Pi. Oh, bakul tadut. Instagramnya @gagaresraos. Ini rasanya banyak ya. Bentar, ini kan basreng by bakul tadut, tapi kenapa Instagramnya namanya Gagares Raos? Bakul Tadut itu temen lu bahasa Sundanya. Bahasa Sundanya Gagares Raos. Gagares Raos. Itu. Raos tuh artinya nadanya Gagares Raos teh gitu. Nggak pakai mentang-mentang ada tehnya langsung jadi Sunda, lu pikir. Tapi nama teman aku tuh ini Tadut. Ini ya mirip-mirip Chan namanya. Nggak ada mirip-miripnya dong kalau kayak gitu. Chan. Oke, baru ini kita dikasih rasa ada lumayan banyak ya. Ada rasa keju pedas. Oh, ini keju pedas. Keju pedas. Ini keju pedas enggak. Keju aja lu bilangnya. Ini ada asin pedas. Asin pedas. Ada cikruh tuh. Ini cikuruku. Cikru apa ya cikru? Tuh. Kepanjangan kali. Cik itu kan banci. Keruh. Rasa banci keruh. Benar. Habis di nggak dibayar. Sekali-kali family friendly gitu loh. Nggak bisa lu ya jadi channel family friendly goblok. Beneran ya lama-lama ya. Ini juga ada yang rasa ini original. Dan tersedia sebenarnya varian rasanya itu banyak banget ya. Ada juga yang rasa cincau cendol. Ada juga rasa kepiting bambu. Dan juga ada pula rasa teh chamomile. Dan ada pula rasa myeongdong. Iya. Gila. Ini apa ya, Pi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu rasa apa ya? Jangan gitu nih, kalau basreng bikin batuk anjing ntar. Kan itu ada gini cabenya, bubuk cabenya. Tapi yang ini keju pedas enak. Udah! Gue mau coba. Bukan buat lu. Biar pedes lu aja. Bukan buat lu. Gue mau nyocol. Nyocol apanya? Pakai liur lu. Iya. Nah gitulah pokoknya ya kan, nanti gue kasih linknya di kolom komentar di bawah. By the way, ada film apa sih di Korea hari ini? Talk to Me masih ada ya guys. Ada juga pendatang baru ini filmnya Jennifer Lawrence. Ada No Hard Feelings. Ada juga film A Haunting in Venice. A Haunting in Venice. Itu ini juga, lu penasaran nggak? Dracula ya? Bukan, itu tuh yang itu loh. Murder on the Orient Express, lu nonton nggak? Poirot gitu. Hercules Pentot. Itu salah gua. Bagus Pi. Yang pertama bagus, tapi yang kedua gua agak kurang suka, agak kurang jelas kan. Oh, ini Murder on Orient Express itu ini sequelnya lagi, yang ketiganya. Mau nonton nggak? Ntar kita nonton ya. Ayo suka nonton. Nggak film-film? Suka film misteri gitu. Misteri gitu kan. Ada juga film India namanya Jawan, Susuk, Kutukan Kecantikan, Gran Turismo, Equalizer.
Ada film Target. Ini gue juga baru ini gue kemarin datang ke premiere film. Kalian harus nonton film Target. Dulu datang nggak? Kan bareng goblok. Oh ya, by the way ini film itu bener-bener intens banget, Cok. Ceritanya tentang orang yang habis beli mesin cuci Mesin cuci. di sosial media. Ternyata mesin cucinya itu rusak. Nah, dia tuh komplain, dijelek-jelekin kan ratingnya. Nah, ternyata dari situ dia mulai diteror sama orang yang Menjualnya. itu. Iya, ternyata yang penjual tuh psycho ya. Dia Penjualnya juga itu ternyata psycho, betul. Gila, itu intens banget meskipun diakhiri dengan ending yang drop side. Tapi dari menit pertama sampai ke 80% cukup membuat kita berdegum kagum. berdecak kagum. Berdegum kagum tuh apanya? Berdecak kagum ya, Pia. Tapi drop saya-nya juga menurut kita, kan nggak tahu kalau menurut orang lain kan. Siapa tahu menurut kalian Nah, bagus. sebenarnya juga bukan yang drop saya banget gitu loh. Maksudnya masih kayak harusnya endingnya bisa lebih bagus lagi. Betul. Tapi nggak jelek juga gitu. Kayak klimaksnya kurang meledak gitu. Ada juga Sleep, film di Korea Sleep. Wah, ini juga anjing. Ini juga anjing sih, sumpah Sleep. Ini film yang gue ketika abis nonton, mental gue keganggu anjing. Psikologis terganggu, kena. Terus kayak, kalau mau nonton ini pasti kan nontonnya sama teman-teman. Biar pas keluar-keluar tuh berantem, adu mulut. Betul. Ya kan? Ada yang jadi tim suaminya, ada yang jadi tim istrinya. Jadi Dah. ceritanya gini, ceritanya ada seorang suami yang punya penyakit sleepwalking. Ya kan? Iya. Jadi kok keren. Aneh. ketika suaminya ini tidur, suami ini bisa melakukan hal-hal yang di luar Naila. Di luar Naila. Dari yang awalnya itu cuman kayak kebangun, kayak Ago kebangun, Terus ngomong sendiri. Tidur lagi. mulai meningkat, Eskalasi lama-lama. makin ekstrim. Ada yang mulai garuk-garuk pipi, terus makin ekstrim sampai ada sesuatu yang menjadi puncak tingkat keekstriman gitu. Nah, itu kan. jangan ceritain. Ya. Terus kayak film ini tuh kayak mau membawa kita ke arah science. Sebenarnya fenomena itu bisa dijelaskan secara science, secara medik. Tetapi dia yang menariknya adalah dia memasukkan salah satu unsur lagi nih, unsur mitos. Ini baru benar. Science bareng mitos. Ini harusnya kayak gini filmnya ya, bukan kayak ada dokter tiba-tiba dia jadi ustaz anjing gitu ya kan. Apa itu iblis dalam darah ya? Kalau nggak ada yang orang kesurupan tiba-tiba bahas astronomi gitu. Nah, itu juga. Ini adalah film yang tepat untuk menggambarkan perpaduan dari sains dan mitos. Nah, tiba-tiba ada mamanya si cewek ini panggil dukun. Nah, dibilang si cowok ini sebenarnya ada yang nempelin lah ibaratnya. Udah, itulah konfliknya di situ. Jadi kita tuh terbagi dua. Apakah kita tim dokter ini kesurupan atau tim dokter yang ini logis, sakit? tim sains atau tim goib gitu ya. Kalau lu waktu nonton lu tim apa? Tim suaminya apa istrinya? Tim suaminya. Tapi ada teman kita tim istrinya tuh si Mike. Gua tim ini bubur diaduk. Lu mau makan bubur diaduk apa di lu muntahin? Nggak dimuntahin dong anjing. Enggak ya? Jujur gue nggak masalah sama tim bubur diaduk dan nggak diaduk. Gue bisa makan dengan cara keduanya. Bubur di sedotan? Bisa, mau bubur di juggling juga gue bisa. Oke, itulah pokoknya Sleep menurut gue salah satu film yang wajib nonton di bioskop CGV ya. Selanjutnya ada Denun 2. Ya. Denun 2 juga sebuah film horor yang cukup menarik, cuman menurut gue cukup keren tapi tidak cukup bagus menurut gue ya. Betul. Cukup keren tapi tidak cukup bagus dari film yang pertama karena Jump scare-nya gue suka banget, tapi kebanyakan yang pertama, yang kedua. tapi jump scare itu meskipun kebanyakan keren gitu. Iya. Visualnya keren ya. Kayak misalnya tiba-tiba ada penampakan pas ada cahaya matanya set ternyata itu patung. Kayak Betul. gitu-gitu loh, kayak transisi TikToknya Acipa, Cok. Mulus, Gitu ya, jump scare-nya mah elegan banget, elegan gitu. banget. Tapi menurut gue kebanyakan kayak cukup ditaruh dengan sembarangan. Tokoh-tokoh dengan keputusan tolol masih banyak banget. Iya. Keputusan-keputusan aneh ya. Itu masih Tapi banyak kalau banget. horor emang kayak gitu gak sih template-nya? Benar. Film Denun ini sebenarnya kayak nggak perlu terjadi. Jadi kayak udah mulai dipaksain ada gitu sih. Dipaksain Iyalah. ada buat apa? Biar karena ada salah satu tokoh lagi yang bakal nanti jadi tokoh utamanya yang di Conjuring 4 gitu. Jadi Ya itu- kayak sengaja didadain. Adalah. Ada salah satunya Dari iblis itu. Iya, salah satunya ada penampakan Charlie Chaplin di Denun 2 ini ya. Tapi menurut gue 1 sampai 10 gue kasih 6 lah. Kayak maksudnya kayak kalau kalian suka yang seru-seru, yang horor-horor, silakan ditonton. Tetapi horornya pun gak serem banget ya. Kalau kalian cari film horor yang mengagetkan kalian secara tidak berhenti-berhenti kayak sering gitu, nah ini film yang tepat. Tapi kalau kalian nyari film horor yang juga ceritanya bagus, Talk to me. ya Talk to Me sih. Selanjutnya Haunting in Venice menurut lo gimana? Belum nonton. Gak apa-apa, lu berspekulasi aja. Bagus kayaknya. Lu paling suka pas adegan apa? Pas tuh, adegan Hercules? Venice itu. Venice ya Venice. kan? Di perahu tiba-tiba itu apa kayak
Hunting anjing. Hunting, tiba-tiba terhunting dia. Gue 8 sih. Kan belum nonton. Karena dia, nah selanjutnya nih adalah film yang kita mau nonton. Ini adalah film yang juga lagi rame di sosial media yang katanya orang-orang bagus. Sampai kemarin waktu aku ketemu ibu negara Korea, gue ketemu ibu negara Korea, gue salah satu orang yang bisa berfoto sama ibu negara Korea. Terus kayak ntar di Korea, gue diajak nginep di salah satu hotel yang punya dia. Oh iya? Enggak. Itu namanya lu ngarang, halu lu anjing. Tapi benar, dia bilang kan itu lagi bahas kayak visit Korea year kan. Iya. Dia bilang kamu pernah ke Korea? Yes, aku pernah ke Korea. Aku bilang gitu pakai bahasa ini. Oh nanti kalau ke Korea mampir ya, kabar-kabari saya. Seriusan? Amin. Berarti ini ngarang juga bangsat. Ini adalah film Pi dengan judul Sleep Call. Kita harus tahu dulu dari tatanan bahasanya. Etimologi, secara etimologi. Secara etimologis, sleep call ini dibagi menjadi 3 kata. 3 suku kata kan? SL, goblok, IPCA, sama LL. SL ini kita harus tahu dulu nih. SL ini artinya apa? SL ini kan artinya apa? SL itu kan mobil. Plat mobil kota apa ya SL? Surabaya. Oh, Sleman. Nah, Sleman. SL itu kan dari Sleman. IPCA ini apa? Kita harus tahu nih IPCA. IPCA ini dibagi dari 2 suku kata lagi, Pi. Dari awal aja lu baginya, goblok. Kenapa tiba-tiba dibagi lagi setelah ada singkatannya? Pada akhirnya sleep call ini ya itu tidur sih. Telepon tidur. Goblok lah. Diproduksi oleh Susanti Dewi, didirektori oleh Fajar Nugros, ditulis oleh Hussein M. Atmojo dan Fajar Nugros, dibintangi oleh Laura Basuki, Biowan, Della Dartian, Christo Emmanuel, Bron Palarae, Jenny Zhang, Niken Anjani, Rachel Fenya, Erika Karlina, Dimas Danang, Aldo Gudel adalah teman kita itu Aldo Gudel. Sekarang aja dia akuin teman gara-gara main film ya. Iya. Ampun Bang Hamdo. Ada juga Benedictus Siregar, temannya Alpi. Iya, satu manajemen ini emang. Ya, didistributori oleh IDN Picture. Bercerita tentang penagih utang tapi juga terlilit utang. Dina terjebak dalam hidup yang keras dan kesepian. Sleep call jadi pelarian. Wah, kata-katanya berima-rima, Pi. Kayak pernah tahu deh. Penagih utang Dina terjebak dalam hidup yang keras dan kesepian. Sleep call jadi pelarian. Wah. Yang nulis ini kayak tahu. Agar kerasnya teror pinjol bisa terobati oleh hangatnya sleep callan tiap malam. Udah gitu ini membahas pinjol juga lagi. Wah. Waduh. Pinjolnya dipakai buat beli iPhone lagi. Wah. Pria yang ia kenal dari dating apps, namun petaka justru membuat kehidupannya dan juga semua orang di sekelilingnya. Kok dating apps? Oke guys, by the way, film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton, nggak ingin kena spoiler, silakan kalian keluar ya. Iya betul. Ini lama mimin umi yang ngomongnya iya menanya angin oleh beng. Kurang panjang. Biasanya lebih panjang lagi. Karena aku bangunan. Kalau yang ini pasti dikat goblok. Semua dikat. Mentang-mentang gue Chinese, semua dikat. Ingin membungkam gue ya, karena bentar lagi mau pemilu. Gue mau dibungkam. Lama-lama kok kayak gini gue bisa gila. Gua habis setuju sih film itu nggak ada catatan hitam, nggak ada catatan putih. Betul. Tetapi yang ada adalah catatan abu-abu film Sleep Call. Laura Basuki secara acting ya Sumpah Laura Basuki actingnya jang. Debak. paling bagus. Biowan ya udah aja lah. Cuma kalau Biowan menurut gue karena emang naskahnya kali ya. Naskahnya minim juga sih dia. Cuma kalau dia kan di film waktu dia di film Sri Mulat tuh bagus banget. Bagus banget gitu. Cuma kalau ini mungkin ya dikasih dialognya juga dikit. Dan gue justru lebih kaget dengan Rachel Fenya yang ternyata aktingnya bagus loh. Iya kayak mbak-mbak pengajian kayak beneran. Beneran gitu, kayak mbak-mbak penagih pinjol yang gemes, galak. Galaknya kayak galak gemes gitu loh. Iya ya betul. Kan? Ini Rachel Fenya sih yang menurut gue cukup mengagetkan sih. Benny ya udah aja lah, Benny ya, dengan muka-muka tolol-tololnya dia. Benny ya gitu. Ada di situ tuh buat itu aja sih, biar fresh aja, biar tetap jelek emang. Nggak apa-apa emang dia tuh fetishnya memang harus dikatain. Dia fetishnya dikatain kalau Benny. Julak kamu julak kayak monyet langsung ngaceng tuh dia. Iya. Gitu. Kalau Benny menurut gue ada di situ buat iya menyeimbangkan lah, biar misalnya film itu kan udah berat banget, biar nggak berat banget sih. Christo, oke lah Christo ya. Christo oke sih. Kalau kira kenapa Laura Basuki tiap pagi ngisi makanan tempat kucing?
Kenapa? Buat Benny. Buat Benny. Itu mah sarapannya Benny tuh. Acting menurut gue on point lah. Hampir semuanya on point. Hampir semuanya, enggak semuanya. Kalau dari warna juga bagus sih. Warnanya enggak mencolok mata sih tonnya. Ton warnanya apalagi yang pas si Laura Basuki baring-baring di taman piknik itu kan di alam bawah sadarnya dia ternyata ya. Itu menurut gue warnanya indah loh. Ada laut, ada bola-bola danau, ada balon-balon gitu. Balon-balon warna merah. Kan balon-balon warna merah itu lu tau kan melambangkan siklus haid itu, siklus menstruasi. Oh iya. Iya. Siklus menstruasi, Kenapa? ada yang terbang, ada yang di air kan. Ada orang mens kalau di air mens ya kan. Kalau di terbang mens itu dia film ini tuh banyak kayak Easter egg ya? kayak makna-maknanya. Makna-maknanya. Lampu yang kedap-kedip itu lu kira apa? Apa? Lampu yang kedip-kedip itu melambangkan mata batin. Iya kan? Kedap-kedip gitu. Kalau kedip dia itu mata batinnya nyala. Kalau kedap dia mata batinnya tutup. Kalau kedap. Gitu. Ruangan kali kedap bangsat. Teh Melambangkan apa sih teh? Teh itu kan kita tahu. Nah, teh itu kan dari puncak kan. Suasana dingin. Itu menggambarkan kehangatan kantor. Kan dingin, lu bilang. Di puncak, melambangkan kehangatan kantor, diseduh pakai air ya kan. Diseduh pakai air enak pakai gula tuh biar nggak batuk. Oke, selanjutnya acting oke, warna oke juga, sinematografi juga menurut gue nggak ada masalah, masih enak dilihat. Musik gimana musik? Musik enak sih. Musiknya kayak nggak ganggu juga ya. Nggak ganggu juga Kayak ya. nggak berlebihan. Nggak kayak nggak kayak film-filmnya si MD ya. Ya musiknya menurut gue cukup nyaring dan cukup banyak ya. Kalau ini enggak sih. Nggak. Porsi musiknya cukup sih. Walaupun film MD nggak semuanya kayak gitu juga. Bener. Ada yang Karena kemarin kita nontonnya yang itu sih Bismillah Aku Nikahi Istrimu kali ya. Ya kan. Tapi kalau di sini porsi musiknya bagus, porsi ini bagi porsi untuk resah hati. Semakin numpuk hanya buat pusing hari ini ya hari ini. Itu sih. Apalagi Pi yang lu pengen bahas, bukan yang kita suka nggak suka juga ya, kita bahas aja lah. Kristo bagus sih. Oh, dia unexpectedly bagus banget actingnya di sini. Sebenarnya dari yang dia di The Before aja tuh udah kelihatan lah bakat actingnya ya. Bukan dari dia bikin impersonate di sosmed aja udah kelihatan dia bisa acting. Tapi di sini menurut gue cukup elevate banget sih perannya karena dia juga dapat peran yang lebih besar. Lebih agak itu menurut gue kayaknya lebih sulit daripada di The Before ya. Betul, cukup menantang. Maksudnya kalau di Before, kalau gue satu-satuin gue aja ya. Ya udah lu kalau di Before tuh cuma perlu fisik yang prima aja nggak sih karena dia kan action kan. Kalau ini tuh bener-bener film emosi gitu loh. Iya. Film itu bakal jelek kalau yang meranin itu nggak bisa mengeluarkan emosinya gitu. Iya. Tapi kerennya adalah di sini tuh semua pihak bisa mengeluarkan emosinya dengan sangat baik. Kayak misalnya Laura, depresi itu nyampe loh ke kita dari ekspresi mukanya. Terus kayak si bosnya si Tommy ya. Pak Tommy juga mesumnya itu nyampe gitu. Kelihatan kayak bapak-bapak bos-bos pengusaha mesum itu nyampe. Si Kristo juga. Pokoknya intinya semuanya ini emosinya tersalurkan dengan sangat baik sih. betul. Gue pengen bahas ini aja sih. Paling yang gue pengen bahas adalah film ini tuh sangat tertati-tati sih. Kayak gue tahu ujungnya itu di setengah film itu kita udah tahu nih. Kalau gue udah tahu ujungnya kayak gimana nih. Tapi untuk menuju ke sana itu sangat tertati-tati dan juga dikasih plot twist yang kayak kita udah bisa menebak. Iya, sebenarnya plot twistnya nggak susah untuk ditebak sih. Karena sebenarnya kayak gini-gini tuh udah banyak dipakai di film lain gitu. Jadi kayak ketika plot twistnya ini keluar, gue sejujurnya nggak kaget karena Betul. instead of kaget, gue tuh ekspresi gue kayak tuh kan udah gue bilang kayak Betul. gitu loh. Iya. Dan menurut gue adalah film yang plot twistnya berhasil adalah film yang bisa membuat kita tuh kaget Betul. instead of tuh kan udah gue duga gitu. Iya. Nah kalau film ini ketika plot twistnya keluar, ekspresi kita tuh adalah tuh kan gitu. Jadi kayak, nah disayangkannya adalah untuk nyampe ke sananya itu sangat lama, nggak dragging juga sih ya. Dibilang dragging enggak sih. Karena emang lama aja sih. Tapi bagusnya itu karena dia lama, kita tuh jadi bisa merasakan emosi-emosi dari tiap tokoh. Terus kayak ikatan-ikatan relasi dari tiap tokoh satu sama lainnya itu kita juga bisa merasakan itu jadinya. Terus awalnya tuh karena gue nggak biasa nonton thriller psikologi ya, jadinya gue tuh nonton awal-awal tuh kayak otak gue kayak diacak-acak anjir karena Bener scene banget. mereka tuh kayak maju mundurnya tuh cepet banget gue ngerasanya. Iya maksudnya, dan itu nggak dijelaskan gitu loh. Kayak misalnya tiba-tiba
nanti adegannya udah pagi. Padahal pas adegan pagi itu sebenarnya itu lagi di alam bawah sadarnya si Laura gitu. Iya. Dan itu nggak dijelaskan secara eksplisit, itu tuh kayak cuma digambarkan secara visual aja gitu. Nah, Jadi penonton disuruh nebak-nebak iya, sendiri aja. kitanya aja yang suruh gimana pintar-pintaran kitanya yang menebak Ini lagi di flashback atau ini lagi yang masa yang real time-nya gitu. Betul sekali, itu sih. Selanjutnya adalah ya, kalau gue boleh bahas lagi, ada satu adegan yang juga lumayan nggak masuk akal sih. Jadi ketika itu adalah adegan si Tommy pesta pernikahan, terus ternyata kan si Tommy ini selingkuh nih sama Dina, which is Laura Basuki. Di pesta pernikahan itu ada istrinya Tommy kan, terus si Dina ini cemburu lah, karena kan ada istrinya si Pak Tommy kan. Terus dia pergilah tuh ke toilet. Keluar dari toilet, dia langsung disamperin sama Tommy. langsung digini-giniin. Padahal itu lokasinya itu adalah Di kerumunan. di lorong itu bener-bener cuman kayak 2 langkah dari kerumunan yang ada istrinya juga itu loh. Iya, cuman Dan di situ juga ada orang-orang semua. betul, gitu. nggak mungkin nggak kelihatan kalau Nggak logika kelihatan. di aslinya. Kayak itu sih, menurut gue di situ cukup nonsens, nggak masuk akal aja sih. Itu doang sih tapi Terus si Kristo yang jadi ininya Pak Bayu mergokin itu kan, mergokin mereka berdua. Itu kayak anjing, itu cuman di situ juga mergokinnya dari jarak si Kristo ke si Pak Tommy Nggak sama jauh. si Dinanya pun nggak jauh anjir. Dan yang anehnya adalah cuma Kristo doang yang ngelihat itu anjing. Dan cuman Kristo yang ngerti mereka lagi Yang ngapain. ngeliat itu kayak itu nggak masuk akal menurut gue ya. Terus setelah ini juga sih, film ini gue kasih nilai bagus karena ada banyak adegan ngentot. Ini Makanya Gerald kalau film bagus tuh berarti ada adegan ininya, adegan vulgarnya. iya kan, di hotel di kantor gue mulu asik. Wuih. Anjing. Udah basah semua nih siapa gue. Nggak. Tapi ini gue mau bahas soal ini sih. Menurut gue film ini cukup berani anjir. Berani sih. Berani banget. Maksud gue kayak itu Laura Basuki dibayar berapa cok telanjang kayak gitu ya. Iya makanya. Even maksudnya dia tuh nggak Menunjukkan, nunjukin iya. badan ini ya. Tapi yang pas adegan sama Kristo dia tuh bener-bener telanjang. Iya. Iya, maksud gue kayak itu berani banget sih. Mungkin ada ini kan ada bra yang nutupin pentil doang. Oh, atau mungkin Yang ditempel, ada bra tempel. ininya dinaikin ke atas gini bisa nggak? Biar maksudnya kayak nggak kesorot kamera, jadi agak dinaikin ke atas sini dulu. Nggak mungkin ya? Gua rajin amat mikirin kayak gitu anjing. Nggak mungkin sih. Lu kayaknya. doang yang mikir kayak gitu. Dinaikin ke atas sih kayaknya nggak mungkin deh. Nggak masuk akal deh kalau itu. Dinaikin tuh gimana anjing? Kan kalau kamera kalau di bawah itu kelihatan kan. Kalau agak dinaikin set kayak gitu, misalnya di area sini, kan nggak kelihatan dari belakang, ketutupan ketutupan bahu kan gitu. Tapi berani sih, si Kristo juga tuh telanjang sepantat-pantat loh. Kayak berani, terus kayak adegan ciumannya Eri Carlina sama Biowan, buset di sedot itu anjing. Itu Kan Kristo juga sama Laura Basuki. oh, Kristo sama Laura Basuki, anjing Kristo menang banyak, cowok. Makanya anjing, gua kayak anjing. Mungkin sutradaranya nggak approach Kristo, jadi kayak udah pilih-pilih cast dulu nih, terus kayak budgetnya Mau gak lu main thriller? budgetnya tinggal 10 juta gitu. Misalnya. Padahal harga Kristo misalnya 120 juta kan. Iya. Terus kayak mau nggak lu main film? Ini bagus buat karir lu nih. Tapi budgetnya 10 juta. Aduh. Nggak bisa nih kayaknya. Tapi baca dulu skripnya. Baca dulu, lu ciuman sama Laura Basuki. Wah anjing, Waduh. 5 juta nggak apa-apa. Gua tambahin 5 juta. Gua tambahin nih 5 Asal juta. adegannya diperbanyak. Asal adegannya durasinya dilamain semenit lagi gitu. Itu kalau kita. Kalau Iya. Kristo kayaknya enggak deh. Itu kayaknya mungkin juga 2 menit atau berapa, tapi di-cut aja. Iya, tapi gila sih, di film ini cukup banyak adegan yang berani. Terus juga kalau adegan, tapi somehow adegan bunuh-bunuhannya kayak agak kurang gimana ya? Si mayatnya Kristo yang di mobil itu, bukan mayat sih, pas Kristo habis dipukul di mobil itu, mayat kan dia dipukul pakai apa sih? Pakai bat itu, tapi mukanya kayak Yang buat dongkrak, antara buat dongkrak atau kunci setir tuh. iya, antara tapi buat- mukanya tuh make upnya itu bukan kayak orang habis dipukul pakai ini, make up itu kayak habis kecelakaan. Iya. Iya kan, kayak nggak bonyok, nggak bengkak, cuman kayak luka-luka kena peserpian kaca gitu loh. Iya. Itu sih make upnya di situ karena malah awalnya gua kira dia Racun nih anjing, nggak bisa berhenti bangsat. ya kan enak kan. Chan enak nih ini lo nih anjing. Chan siapa? Ada teman gue yang namanya Chan. Chan Kelvin. Chan Cimen. Chan Cuter deng. Ini apa Chan Asik banget. Chan Uwu. Dia Harry yang heboh sendiri bangsat. Oke, itu sih paling. Ada yang mau lu tambahin lagi nggak?
Gue nggak, ini sih paling gue salut sama ini sih, maksudnya apa editingnya sih, editing karena dia Di dunia pikirannya dia. Iya, di dunia pikirannya dia, terus dia kehidupan nyata. ada alarm bangun itu kan selalu ada Oh ya, ada muncul dari- hologram, ada hologramnya, hologramnya itu betul, keren betul, sih. betul. Dan juga ini sih yang gue mau bahas adalah sebenarnya film ini tuh banyak pesan yang ingin disampaikan sih. Betul. Dan kalau aku sih pesannya nyampe lah. Maksudnya kayak kalau misalnya kita ketemu orang itu jangan asal kasih data. Betul. Gitulah. Pesan moral itu sangat relate dengan kehidupan generasi sekarang gitu. Iya. Itu sih menurut gue kayak meskipun pesannya tuh nggak yang disampaikan secara eksplisit banget. Betul. Janganlah bersekutu dengan iblis kayak gitu kan. Wow. Nggak yang seperti itu. Tetapi menurut gue cara dia menyelipkan pesan dengan film seperti ini dan cerita seperti ini tuh Bagus. cukup bagus gitu. Iya betul, dia juga apa namanya anjing ngeblank gue coy tiba-tiba. Gara-gara mecin ini coy. Ini kita pengen saja lah. Nih, gue udah di otak tiba-tiba pas ngomong ngeblank anjing. Gue tau, plosa dulu. Aku tau keinget. Plosa dulu. Mancing brand. Aha, tuh udah keluar Pi. Ini ide ini lampu di sini. Wow, Ada. ini semua berkat Plosa. Aduh, semoga masuk ya. Tolong video ini diklip, kalau diposting di story kirim ke Plosa ya guys. Iya, Kita kirim ke tolong Plosa ini. ya. Kita ini paling Plosa sedunia dah. Pada Plosa sedunia. Kita paling Plosa. Kalau lu malah kayak ini anjing mau bocah ngelem. Udah lah, langsung aja kita panggilkan seorang ahli. Dia ini adalah ahli di bidang VCS. Orang ini jualan VCS di Twitter 200.000 per malam. Betul. Langsung aja kita panggilkan, ini ada dia Profesor Ed. Profesor Ed, tunggu. Ah iya gue inget anjing. Nih bentar, lu jangan ngomong dulu, ntar gue lupa lagi. Tadi kan ada bacaan puisi Rama dan Sinta kan? Betul. Nah gue yakin di puisi itu ada maknanya juga tuh. Ada maknanya. Ke cerita di film ini. Sebenarnya kayak Rama dan Cintanya pun harusnya ada maknanya juga. Misalnya cerita Rama dan Cinta itu sendiri tuh pasti ada andil dalam cerita di film ini juga nggak sih? Iya kayaknya kayak ada dihubung-hubungin gitu. Soalnya kayak sekali oke, dua kali oke. Ini diulang-ulang mulu coy. Puisi yang Rama dan Sinta itu kayak cerita-cerita Rama dan Sinta itu diulang-ulang mulu. Gue kayak jadi pengen nonton sekali lagi gitu untuk Nggak, tapi sebelumnya kita mungkin harus tahu dulu sih cerita Rama dan Sinta itu seperti apa sih. Pasti mungkin kita bakal lebih relate gitu. Betul, iya. HS, overall film ini. Overall kalau dari aku, film ini punya keunikan sendiri dengan mengangkat genre thriller psikologi. Dan aku merasakan beat-beat konflik sepanjang alur film itu semakin lama semakin intens. Dan di Indonesia nggak banyak ya film thriller psikologi ya. Berarti dia ini cukup berani ya untuk tiba-tiba di antara ketika sama orang keluarin film Lantai 4, horor, pocong gundul segala macam. Dia keluar dengan genre baru dan cerita yang Sleep tidak Call. lazim ya. Sleep Sangat-sangat gambling sih. Hal yang aku suka ya kalau dari film ini. Aku suka keberanian film ini untuk mengangkat isu-isu yang lagi hangat di kalangan anak-anak muda. malah. Betul, contoh Soal pinjol. pinjol, revenge porn. Iya. Terus Oh, iya, perbedaan kasta bos dengan karyawan gitu. Betul. Selingkuh, Selingkuh ya. ya kan? Ini cewek simpenan. Iya sih. Yang aku suka juga Harga ini juga harga warteg mahal. Dia ST ST, iya lagi mahal itu juga. Nah, yang aku suka selanjutnya, setiap kali memasuki dunia mayanya si Laura Basuki ini, sutradara menggunakan konsep warna ungu. Itu pemilihan yang tepat karena secara teori warna ungu itu melambangkan gairah dan kedamaian. Yang aku nggak suka selanjutnya, paling ada beberapa gue notice juga di beberapa komen IG ya mereka. Perpindahan scene antara dunia nyata dan maya ini terlalu patah, sekedar cut to cut doang. Betul. Tidak ada transisi seperti sound effect atau ada fade in fade out. Nah, itu gue setuju. Makanya itu yang bikin kita bingung. Dia ini lagi di mana sebenarnya? Iya, kayak penonton nih dipaksa untuk pintar gitu. Iya, Penonton dipaksa untuk Kita pintar. harus pintar buat nonton film ini, betul sih kata lo. Dan aku yang nggak suka kedua, sebenarnya nggak suka doang sih, aku notice, aku kan pengguna KRL juga ya. Ada scene dimana radio kereta tuh bilang, inilah dampak buruk dari sosial media dan era globalisasi untuk masyarakat. Perasaan aku setiap kali naik kereta nggak ada berita tentang itu. Itu tuh kayak radio ya. Jadi kayak radio, masa kereta ada radio tiba-tiba? Iya, itu juga gue notice sih. Nah, justru gue tuh mikirnya kayak antara radio-radio itu dan suara-suara itu kayak itu juga ada pesan maknanya tersembunyi deh. Iya, itu pas pesan sengaja. Ternyata memang. nggak ada, kita cuma dikibulin doang.
Gitu sih, ya udahlah. Pokoknya dari segitu dari aku. Jadi menurut aku ini ya sudah jelas bukan film keluarga, bukan film anak-anak. Betul, jangan nonton bawa anak-anak, jangan. Ini film yang sangat berat. Kalau kalian ingin have fun, ini bukan film yang tepat untuk dipilih ya. Tapi kalau kalian lagi ingin hidupnya lagi Lurus-lurus aja. lurus aja, pengen masalah, pengen mikir, silakan nonton film ini. Betul. Atau Keluar jamin sakit kepala nyut-nyutan gitu. Atau nonton film yang nggak ada call-nya, yaitu Sleep juga, ada film Korea. Oh iya, film Korea Sleep juga itu juga lumayan bikin nyut-nyutan Lumayan bikin hidup kalian tidak baik-baik saja ya. Tapi overall ini bukan film yang jelek kok. Ini bukan film yang Betul, film aneh, yang jelek film gimana. yang masih terasa kualitasnya ya. Sepusing-pusingnya kita tuh masih disuguhkan dengan banyak hal, disuguhkan dengan warna yang bagus, Betul, acting yang menarik Iya, gitu. disuguhkan banyak hal-hal keren juga. Cerita yang out of the box gitu. Jadi Iya. sebenarnya ini bukan film yang buruk banget sih. Jadi kalau Iya. dari aku 1 sampai 10 aku ratingnya mungkin di 7 lah, 7/10 sih. Iya, aku juga 7 sih. Nah kayak gitulah. Itulah review Sleep Call dari kita ya. Film bisa nonton di bioskop. Kalau mau nonton silakan. By the way mungkin kita ketemu di berikutnya di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Kapan itu? Besok tayangnya. Oh, besok. Tapi lusa kita nontonnya. Oke. Oke, sekian dulu ya semua. Sampai bertemu di film berikutnya. Bye.